Sosoknya tuh macem-macem ya, kayak nenek-nenek pakai kebaya, ininya disanggul, terus kayak genderuwo. Pernah satu ketika saya ngepel di lantai 3, anak-anak botak 3 orang, lalu lalang siang-siang jam 7:30, pas bisa di lorong sekitar jam 10:15 lagi ngepel, enak-enak ngepel, depan muka saya ada cewek 2 orang. Saya merinding loh beneran. Terus via telepon setelah sholat subuh bahwa yang nyambut waktu datang itu bukan orang semuanya, Pak Raden. Sosoknya tinggi, cakep sih. Tinggi. 2 muka. Astagfirullahaladzim. 1 cewek, 1 cowok ya belakang. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam segmen Kiamat, Kisah Malam Jumat. Setiap perjalanan kehidupan manusia tentu ada pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa dilupakan atau pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Malam ini saya kedatangan sahabat FRS. Tentunya dengan kedatangannya pasti membawa cerita. Biasanya sih cerita-cerita yang dibawa cerita-cerita yang tidak bisa dilupakan. Penasaran kan? Oke, langsung saja saya kenalkan dengan sahabat FRS malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Saya manggilnya Kang atau Mas nih? Kang boleh, Mas boleh. Oke, dengan Kang siapa? Raden. Kang Raden, saya Unyil. Oh, salah ya. Gimana? Tapi itu Raden tuh nama asli? Asli. Nama asli? Ya. Oh gitu. Ini Kang Raden, bukan Pak Raden ya. Oke, Kang Raden berarti kan kesini kan bawa pengalaman yang nggak bisa dilupakan dong. Ya. Nah itu kira-kira tahun berapa? Tahun 2019. Baru dong, Ya. belum lama-lama banget. Nah gitu, awal kisahnya tuh gimana? Jadi saya ikut kontraktor hari itu bikin perumahan di daerah Bogor. Setiap saya bekerja, setiap itu ada gangguan-gangguan mistis. Ya, setiap jam 11:30 kita berhenti total kerja. Malam? Pagi. Oh pagi malah? Pagi. Ha-ha. Siang itu udah nyampe setengah 11:30 saya udah berhenti. Ada itu sosok-sosok kayak gitu tuh timbul semua. Yang 11:30 siang Ya. udah timbul dia. Ya. Nah terus gimana ceritanya Kang? Jadi tanah itu kan goyang semua. Saya pasak segala macam, berhubung ikut kontraktor, namanya kontraktor kan kita nggak harus
bersih-bersih. Walaupun jabatan saya agak lumayan, tapi udahlah turun langsung ke lapangan. Saya coba dengan trik kayak gini, tetap aja goyang. Trik kayak gitu goyang juga. Akhirnya kesimpulannya pakai bambu, disasak semuanya supaya nggak goyang tanah. Setelah pembangunan 50%, hal mistisnya tuh timbul lagi. Timbul lagi? Ya, timbul lagi. Kayak orang lagi bikin kopi, nawarin dengan bahasa Sunda, jangan ejekan kayak gitu. Ngaropi ya orang dia sadayana tempeleng langsung. Tempeleng teh maksudnya dia? Iya ditempeleng, tapi orangnya nggak ada. Loncatnya sekitar 4 meter dari lantai 2 tuh. Itu siang? Siang, Astagfirullahaladzim. siang hari. Itu wujudnya laki-laki atau perempuan? Jadi pas pisan bulan purnama itu ada, tahu saya nih, setiap ruangan tuh beda-beda ya. Oh, baik. Ya. Naik lagi ke atas karena rumah itu dibangun di luas tanah 574 meter. Dengan kamar 9, ruangan tamu, basement. Itu untuk para penghuninya beda-beda ya. Oh, banyak berarti ya? Banyak. Nah, yang nawarin apa? Nawarin teh? Nawarin kopi. Nawarin kopi itu ya. sosoknya seperti apa? Sosoknya tinggi besar ya. Gede, tinggi besar. Tapi logat Sunda? Iya, logat Sunda bisa, Jawa iya. Nah, udah ditempeleng tuh yang nawarin kopi nggak masuknya 2 minggu ya. Nggak masuk, karena sakit nih. Sakit aja sebelah. Ya namanya ditempeleng. Ya. Apa mungkin dia ada salah nggak? Nggak, cuman bilangnya gitu doang. Yo nunggu gagah di dia, orang ngopi join. Bahasa kayak gitu aja. Kalau sana nawarin kopi aja gitu. Nah dia emang nggak suka bercanda, tempeleng. Itu udah jadi rumah. Waktu itu kontraktornya pulang selama bulan puasa itu nggak ada pengerjaan. Karena untuk daerah Bogor tuh nggak ada barang material masuk, pekerjaan ditunda. Setelah Lebaran ya, saya pernah nungguin tuh rumah. Sosoknya tuh macam-macam ya. Kayak nenek-nenek pakai kebaya, ininya disanggul, terus kayak genderuwo, kayak di musola. Jadi itu bangunan tuh 4 lantai, 9 kamar, beda-beda. Pernah satu ketika saya ngepel di lantai 3. Anak-anak botak 3 orang, lalu lalang siang-siang jam 7:30. 7:30 pagi? 7:30 pagi. Ya Tuhan, dia eksis banget. Itu sama kunci kan saya kunci semua. Itu kayak ketrek. Dimainin Sama dia. Saya coba langsung ke toilet, bersih-bersih segala macam. Tiap kamar beda lagi. Nah, maaf, ini sosoknya tuyul atau anak kecil biasa? Anak kecil biasa ya. Oh, oke. Habis itu kita suka nunggu kan di lantai 3. Karena lantai basement segala macam, terserah dari lantai atas juga bisa ngelihat kalau ada orang bertamu. Satu coba turun ke bawah, karena untuk ngepel tuh nyapu ngepel. Pas pisan di lorong sekitar jam 10:15 lagi ngepel, enak-enak ngepel. Depan muka saya ada cewek 2 orang. Saya merinding loh, beneran loh. Asli itu apa? Jam 10 pagi. 10 pagi? Bukan malam ya, sahabat ya. Ini semua kejadiannya pagi. Pagi semua, lewat ya. Kata saya istighfar, astagfirullahaladzim. Ini teh siang, kata saya teh bukan malam.
Itu kan ada ruang kamar tamu 3 di lorong itu. Sebelahnya ada meeting room. Saya coba lorongnya dulu. Karena kalau lorong udah beres segala macam, saya coba ke kamar tamu yang berjejer bertiga tuh. Yang pertama sih nggak ada apa-apa. Yang nomor kedua tuh, ada aungan suara harimau. Oh, Bergema tuh asli. ngegerem ya. Saya sih cuman jagain di rumah, merawat rumah doang kata saya. Kalau minta sesajen segala macam ke yang punya aja kata saya. Iya betul. Kita nggak ngerti ya. Pribadi saya sih aslinya takut, tapi masa sih siang-siang gitu. Iya. Sudah saya sapu pel di kamar tamu nomor 2. Nah nomor 3 itu susah dibukanya. Oh, yang kamar nomor 3. Karena sebagian kunci kan adanya di dalam, kenapa susah dibuka gitu. Betul. Saya baca ayat kursi segala macam, baca bismillah 3 kali baru terbuka. Baru kebuka. Terus wanginya tuh melati. Oh, malah wangi ya yang ketutup Wangi itu tuh. ya. Wangi segala macam. Bagus sih harusnya kalau wangi ya. Udah saya beres, saya balik lagi ke musola. Saya kunci. Malah si kunci pintu itu kebuka dengan sendirinya. Yang tadi itu? Iya. Kalau pintu udah dikunci, pasti kebuka semuanya. Malah begitu? Iya. Apalagi kalau di ruangan, kan di situ ada toilet buat kurus para tamu ya. Kalau mau sholat segala macam. Nah dari situ kalau saya masuk ke ruangan itu, ke dekat musola, merinding. Asli merinding. Selalu. Selalu tuh, mau siang, mau sore, mau pagi. Tapi Kang Raden nggak pernah diliatin tuh yang merinding itu, nggak pernah sosok apa di situ malah? Kalau ke situ mah pernah 1 kali. Dia lewat ke atas waktu itu hari Kamis jam 11 malam. Oke. Saya lagi nongkrong-nongkrong di basement, lagi bikin kopi. Kan pintunya tuh sliding semua. Oh iya. 2 kali trek seret. Saya coba, ada orang di atas. Pikir saya, kan saya doang yang megang kunci. Iya. Saya coba keluar, nggak pakai sendal. Ada tapak gitu maksudnya? Kang Raden ngerasa ada orang tuh apa? Ada. Jadi suara Kayak telapak. pintu slidingnya kebuka. Oh my god. Ekstrim. Di lantai 4 ya waktu. Saya coba keluar. Karena sebagian garasi kan pintunya nggak tertutup, sengaja dibukain. Saya cobain keluar, bawa HP, saya foto. Sosoknya tinggi gede ya. Jadi satu kamar tuh tingginya tuh kan 4 meter, nyampe atap, palanya nyampe. Astagfirullahaladzim, gede Saya banget. foto, di share di grup ke pihak keamanan. Saya diam dulu, nggak jauh dari rumah itu, diam ya. Terus nggak lama kemudian pihak keamanan datang. Manden katanya. Apanya? Tuh di atas. Masih ada? Ada, malah lari terbirit-birit, motornya ditinggalin. Itu sosoknya itu kan tinggi gede. Dia kayak berupa berbulu atau bagaimana tuh? Jadi sosoknya tuh tinggi gede, pakai jubah ya putih. Ininya tuh gimbal ya, gimbal. Jin ya? Gak tahu jin, gak tahu apa. Tapi bukan gundurwo yang pasti itu. Wallahualam Bu, sebab itu. Kalau ngeliat dari dengar ceritanya tuh sepertinya jin itu, bukan gundurwo. Ya. Karena setiap ruangan tuh beda-beda ya. Ya, fotonya masih punya nggak? Ada di rumah. Nanti mau ya? Boleh. Dikirim ya. Ini pasti serem nih. Terus gimana? Terus coba saya masuk lagi dalam.
Nah, kalau setiap masuk itu asli merinding. Jadi ini basement, naik ke tangga, itu kamar pembantu 3. Saya coba masuk ke situ, asli itu mau merinding. Nggak pernah nggak merinding. Pasti ya di situ ya. Iyalah, apalagi kan kalau biasanya kan kalau basement itu kan kedap udara ya. Ya. Yang di atas aja dia rame, apalagi di basement. Nah itu tapi penampakannya nggak ada kalau yang di basement. Kalau di basement penampakannya nenek-nenek doang. Setelah berkumandang azan subuh dia suka keluar. Kan pagi. Asli. Karena setelah azan subuh Dia keluar. saya suka sholat subuh. Setelah itu dia suka lewat pakai sandal bakiak, pakai kebaya warna putih, pakai disanggul. Dan kan pintu naik ke atas tuh kan dikunci, tapi dia tembus. Setiap habis berkumandang azan subuh aja. Kalau untuk sorenya pas bisa azan maghrib, itu kebanyakan nenek-nenek yang ketawa naik ke atas. Naik ke atas dia. Iya, naik. Nenek itu lagi. Bukan, Beda lagi. beda lagi. Karena setiap ruangan makhluknya tuh beda-beda ya. Setiap tangga beda. Jadi penuh dong Pak. Kalau untuk lantai pertama, kedua, ketiga ada, yang keempat. Nah, sosok yang tinggi besar itu. Dia paling di atas. Ya. Karena kalau setelah saya sore walaupun kita nggak kerja, debu kan masuk. Saya cobain pel, disapu di pel. Nah besoknya suka ada telapak harimau Oh gitu. di lorong kebanyakan. Telapak harimau. Telapak harimau. Ya istilahnya kan kalau kucing kan kelihatan, kalau harimau Ya. kan keker gitu kan. Saya coba videoin waktu itu. Videoin dikirim ke yang punya. Kata orang kantornya, coba deh pikir aja. Apabila mana ada petunjuk, kasih tahu aja petunjuknya. Ya udah nggak apa-apa. Itu berhubung ada musola, biasa saya sholat di kamar pembantu, kamar saya sendirilah. Saya coba ke musola, walaupun asli merinding gitu. Tapi Musolanya bisa sama rumah. satu ruangan ya. Jadi ini basement, naik ke atas kamar pembantu, naik lagi ke sini. Ini kamar tamu, ini Musola. Oh musola. masih di dalam ruangan berarti Iya. ya? Oh, oke. Waktu itu jam sekitar habis sholat tahajud, sekalian saya zikir. Kalau kemudian dalam zikir itu terlelap ngantuk aja. Jadi datang satu kakek-kakek, sebelahnya tuh harimau. Oh, iya. Dari situ aungan harimau itu sangat jelas asli. Dan saya sadar apa enggak nih? Sedangkan saya lagi pegang tasbih. Pikir saya sadar. Jadi sosok kakek-kakek itu bawa tongkat, jubahnya hitam putih, sampingnya harimau. Bilang ke yang punya, saya minta kepala kerbau. Yang diartikan kepala kerbau bener apa enggak? Itu doang maksudnya. Saya udah sampaikan ke beliau. Beliau coba cuek doang, karena yang punya rumah tersebut kan dari luar. Oh, bukan orang kita. Orang kita Muslim, orang luar, Oh, paham. orang Malaysia. Jangan nanggapin Permintaan itu. ya. Yang ada keluarganya sekarang ininya dioperasi hidungnya, tenggorokan, karena pernapasannya kurang lancar. Aduh, Sekarang istrinya juga, ininya juga sama. kena. Ya. Sebelumnya saya udah ngomong bahwa yang diam di rumah ini pengen kepala kerbau. Padahal mah ya.
Sebenarnya sih ya kan itu ya Allah alam ya. Ya, Cuman yang kalau untuk kebaikan, toh selama itu kan kita tidak menyembah kan, untuk ya diniatkan aja sesuatu yang baik, padahal mah jalankan aja kan. Sekarang jadi udah ditempatin. belum ditempatin. Saya pernah sempat nanya ke yang punya lahan, karena itu udah jadi klaster ya. Saya coba nanya, ini dulunya bekas apa sebelum ada klaster. Dia bilang, ini ada 3 sumber mata air. Satu paling gede itu mata airnya di sini. Yang kedua udah ketutup. Saya pemiliknya, saya cucunya. Jadi sekarang udah punya cucu banyak. Nah, untuk sosok laki-laki dengan yang bawa tongkat, sampingnya harimau, itu adanya dari atas, dia turun ke bawah. Adanya di atas. Ya. Oh berarti dia deket sama yang tinggi gede itu ya? Ya, jadi satu jalur tuh rumah tuh, sama apa ya, satu pemakaman yang dulunya angker, berhubung sekarang rame, dia turun ke bawah. Oh jadi ada makam keramat. Ya, sebagian tanah tersebut dulunya makam ya. Dulunya dibangunlah kayak gitu. Jadi makanya numpuk semua di situ. Iya. Nah, untuk sumber mata airnya tuh nggak bakalan berhenti. Nah, walaupun kasarnya musim kering, tapi air masih meluap. Sampai sekarang masih. Akhir kahuripan bukan? Bukan. Itu bisa aja loh. Wah, kalau seandainya musim kemarau kayak gini nih, musim nggak penghujan, dia keluar sendiri. Nggak ngaruh pokoknya mau musim apa aja dia. Nah itu ketanam bangunan nggak? Iya, Bang. Adanya itu di meeting room. Jadi sosok orang cewek yang 2 yang suka lewat tuh pagi-pagi, emang dia suka mandi di situ katanya. Dulunya kata yang punya tahanan. Untuk soal harimau itu kakek-kakek itu yang kayak kerajaan gitu ya. Nah ya, kayak kerajaan. Lebih tepatnya itu gerbang gaib kerajaan kayak gitu, karena tamannya ada ininya, ada sosok perempuannya itu mungkin putri mandi di situ dari bangsa mereka. Cuman yang perempuan yang suka lalu lalang tuh satu pakaian warna putih, satu hitam. Itu kain atau bagaimana? Pakai kain. Pokoknya kalau seandainya saya lagi ngepel aja di lorong itu, lewat aja. Astagfirullahaladzim. Saya kan kayak manusia aja begitu lewat ya, itu. Lewat aja kayak orang. Ini kan kamar tamu. Ini lorong. Ini meeting room. Lewat aja sini. Ya Allah. Nggak ada malu-malunya ya dia lewat. Ya lewat aja. Kayak lagi ngobrol biasa. Rambutnya Hitam. maksudnya disanggul tuh? Enggak. Tegurai. Yang sering disanggul mah nenek-nenek doang. Kalau yang muda itu tergurai ya. Tergurai. Cantik berarti. Wajahnya lihat. Cakep. Cakep ya. Iya benar. Kayak putri-putri begitu. Jadi dia tuh kalau jam 10.30, 10.15, kalau sorenya tuh sekitar habis maghrib. Keluar lagi ya perempuan dua itu? Keluar. Mandi. Bukan keluar mandi ya, malah kebalikannya. Maksudnya? Malah jadi tadinya dari sini, sekarang dari sini? Iya. Oh, dari arah yang berbeda? Iya. Karena kita kalau nyalain lampu tuh dari atas dulu ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya, atas dulu baru ke bawah. Iya. Berarti seperti kurang lebihnya tuh ada aktivitas ya? Yeah. Ada beberapa aktivitas di situ ya. Kang Raden ya, sebagai manusia ada aktivitas, dia pun ada aktivitas berarti. Ya kemungkinan iya Bu. Tapi saya cuma mikir doang, apa ini yang dikatakan kakek-kakek itu minta kepala kerbau, yang saya udah sampein ya lewat WA ke macam IG ke yang punya, tapi nggak respon sama sekali. Yang ada dia hidungnya dioperasi,
tenggorokan, ya, paru-paru, segala macam. Sedangkan setahu keluarganya nggak ada penyakit kayak gitu. Sayang ya. Saya pernah cobain nelpon lagi kemarin habis tahun baru. Coba laksanain dulu aja Pak. Tuh. Terus dianya tanggapannya? Diam aja. Jadi semua rektor punya perusahaan banyak. Oh, jadi kontra dengan pola pikirnya gitu. Dia tidak berusaha untuk menurunkan kediriannya gitu loh, untuk menerima hal itu di luar edukasi kan. Ya kan nggak selamanya hidup itu kan sesuai dengan edukasi buku. Banyak lah sebuah nalar-nalar itu kan nggak harus berdasarkan buku. Ya kayak kita masalah heart, masalah kita mengenal Tuhan, itu kan nggak selamanya harus dengan buku, dengan hati juga gitu. Rumah itu dikerjain sama kontraktor setahun, di tanggal 5 Juli nyampe 5 Juli lagi. Untuk furniturnya dikelola sama satu buah PT. Tapi emang dibangunnya untuk rumah ya, bukan untuk villa, untuk apa? Untuk rumah tinggal. Satu lagi kalau seandainya mereka ada kerjaan di luar, dibawa ke rumah. Karena di situ ada meeting room, ada kamar tamunya juga, ada musola. Oh gitu. Ya. Itu rektor di mana, di Indonesia atau di Malaysia? Di Indonesia mah cabangnya ya, kalau di Malaysia pusatnya. Oh, begitu. Ya. Yang sering banyak sih siang hari kejadian kayak gitu daripada malam hari. Kalau untuk malam hari mah cuman kayak kunci, kayak kita lagi duduk main geser aja. Karena slide semua ya pintunya ya. Terus kayak apa tuh? Asli itu merinding sih. iya tuh. Ya kebayang. Kang Raden di situ berapa lama? Saya kerja kontraktor di situ setahun. Setahun. Jadi tahu banget dong dari proses pembangunan. Dari awal. Dari awal yang tempeleng-tempeleng itu juga ya di situ. Dari awal udah ya. Udah. Yang tanah juga apa katanya bergeser mulu ya. Tanah bergeser, udah dipasuk segala macam, tetap aja. Tetap aja ya. Sebenarnya dari awal tuh udah ada hal kayak gitu. Nah itu disampaikan nggak sama yang punya Kang saat itu? Udah. Terus reaksinya dia? Ya udah, gimana caranya biar tanah nggak bergerak, sok mangga aja terserah katanya. Itu doang. Udah beberapa cara, udah gitu. Akhirnya kita inisiatif pesen bambu 3 truk masukin. Itu per batang tuh 6 meter masuk semua. Ke dalam situ. Iya. Malah kurang, amblas juga. Amblas juga. Itu 6 meter, gimana kalau lebih dari 6 meter kan? Iya. Tapi akhirnya solusinya ada. Ada solusinya. Iya itu dia tadi bekas makam sih ya. 1 bekas makam, 2 bekas rawa ya dulunya. Iya jadi tanahnya agak apa sih, tanah merah biasanya gembur. Bukan tanah hitam. merah, Tanah hitam. Tanah hitam ya biasanya yang agak lembek deh ya. Nah kalau total kan berarti Kang Raden itu kan saat rumah itu udah kebangun tetap tinggal di situ. Tetap Nah, itu berapa lama itu selama tinggal di situ? Saya kurang lebih 6 bulan ya. Ya Allah 6 bulan ngerasain kayak gituan tiap hari? Ya. 6 bulan doang. Nggak minta temenin gitu, datang gitu? Nggak ada, orang-orang kalau udah ngeliat, udah garasi udah dibuka, nggak berani. Karena waktu itu pernah yang punya datang ke Bogor. Kita semua kayak kontraktor segala macam, area lapangan pelaksana kumpul buat nyambut mereka. Yang nyambut tuh bukannya orang, katanya. Atas sama yang punya rumah nih. Itu orang yang punya rumah ngomong? Iya. Gimana? Pak, ntar saya mau ngomong. Yang punya rumah? Ya, ke saya pribadi. Bapak, terus? Karena yang nyambut mereka tuh bukan orang semuanya. Yang dia lihat tuh cuman sosok-sosok kayak gitu.
Kayak di garasi, di taman, segala macem, di atas, di lantai 2, lantai 3. Si bapak itu ngeliat? Isinya yang lihat. Istrinya? Iya, Kenapa atuh kok pas udah petunjuk kayak gitu nggak diikutin? isinya. Termasuk anaknya juga yang pertama ngelihat. Sedangkan yang berjejer tuh kendaraan tuh ada 9. 3 punya dia, 6 punya kayak kontraktor segala macam. Cuman yang kelihat tuh cuma 3 kendaraan doang. Cuman dia doang, yang lain mah nggak ada. Nyampe dia nginjakin kaki pertama, bilang assalamualaikum 3 kali, nyampe 6 kali, baru ada udara. Aura negatifnya panasan. Jadi mungkin ketika dia masuk ke wilayah itu, ke wilayah mereka ya? Ya. Jadi kayak orang-orang nyambut segala macam, nggak ngelihat, nggak diliatin. Nggak diliatin. Malah justru Malah sama makhluk halus kayak gituan yang nyambut. yang nyambut semuanya. Wow. Dari situ dia masuk Aduh. kamar pembantu, nyampe dia tutup mata ya. Tutup mata itu maksudnya tidur? Enggak, Meninggal? nutup mata Oh, tapi nutup mata. pakai kacamata hitam. Mm-mm. Cuman dari kontraktornya kayak begini Bu, rumahnya begini. Nah orang-orang nggak bisa ngelihat. Nah si ibu itu bisa ngelihat, yang punya Si ibunya malah bisa ngeliat. bisa ngelihat setiap kamar tamu, masuk kamar mandi, terus tangga yang mau ke tempat cucian, naik lagi ke atas, muter ke ruangan tamu, ada lagi 4 orang di situ. Terus dia niatnya tuh mau nginep karena punya rumahnya dia sendiri kan. Iya. Yang lain pada naik ke atas, suaminya nongkrong di bawah. Pak Raden, kok itu ada orang? Yang mana? Itu. Yang mana Pak? Itu tinggi besar, dan di meeting room. Nggak ada siapa-siapa. Dia pergi naik lagi ke atas. Setelah berjalan berapa jam, dia nginep. Karena besok mau ada selamatan. Syukur mau ada selamatan kata saya tuh. Karena yang punya rumah, yang punya selain kita tuh minta sesajen. Berarti besok mau ada selamatan, ya udah syukurlah. Malah meriang asli. Si bapak. Semuanya Semuanya. meriang. Jam 1:30 pulang ke Malaysia sana. Nggak jadi selamatan akhirnya. Nggak jadi. Terus via telepon setelah sholat subuh bahwa yang nyambut waktu datang itu bukan orang semuanya Pak Raden. Parasnya jelek-jelek terkecuali yang di lorong cakep. Yang perempuan. Iya, Yang perempuan muda ya. yang perempuan muda doang, itu doang. Yang lain mah Kayaknya Terus- putri jin dia deh. kayak satu lagi nenek-nenek itu cakep parasnya, tapi dia juga berubah-ubah. Nitip aja itu rumah. Ya udah Bu, Saya jadi penasaran, pengen lihat nanti kapan-kapan. Pengen tahu aja depannya gitu kayak apa. boleh. Pengen tahu aja depannya, nggak usah masuk. Nggak apa-apa. Kalau untuk masuk juga nggak apa-apa. Wih, Nggak apa-apa. saya mau ngejodohin itu masih single soalnya. Yang ada tuh kan ada putri katanya. Ya ada putri 2. Bisa pilih. Tapi yang anehnya kalau saya masukin video Hah? malam Jumat nggak ada. Nggak ada sama sekali. Malah ramainya tuh malam Sabtu. Oh dia suka weekend. Dikira saya tuh makhluk halus tuh nggak ada pacaran segala macam, ternyata Ada, dia ada weekend dia. Karena Pak, kalau malam Jumat banyak yang ngaji.
dia nggak mau keluar. Nah, Tahu. untuk malam Jumat nggak ada tuh. Iya tahu, dia takut. Kalau untuk malam Sabtu ya rame rumah tersebut. Nah kan, ayo ngaku siapa yang anak-anak yang kalau weekend hari Jumat pada hangout. Nah keluar dah bareng dia berarti. Oh gitu ya Pak ya. Nah kalau saya kayaknya mungkin yang 2 itu putri jin ya. Jadi yang lain itu pengawal-pengawalnya, penjaga-penjaganya memang harus menyerupai kan. Karena yang cantik, yang wajahnya mending yang hanya dia sama si nenek kan. Itu pun nenek Yang sering Jailma yang di tangga ya. Sok atuh. Yang sering Jailma di tangga. Jailnya gimana Pak? Jadi kalau jadi rumah tersebut kan ada satu PT nih untuk furniturnya, untuk pemasangan gordeng segala macam. Checklist gordeng gitu. Ya udah, saya tunjukin lantai berapa, nah lantai 4 ya udah. Dikunci, kuncinya sama saya, Emang dikunci? malah nggak bisa keluar. Astagfirullahaladzim, jahil ya. Pak, bukain pintunya, orang nggak dikunci kok. Kan ini kuncinya cuma remote doang katanya. Remote-nya juga masih utuh, warnanya masih biru, kebuka, kecuali udah merah kata saya. Karena rumah itu nggak pakai kunci untuk lantai 2, 3, 4, itu pakai remote. Satu remote udah cukup. Oh, jadi sentral ya, kayak Yeah. AC berarti ya? Ya, Jadi sayang dong Pak nggak ditempatin Pak? enggak. Wow. Sempat saya dia mau ikut sholat maghrib bareng berjamaah. Ya udah yuk. Itu cekikikan. Jelas tuh nenek-nenek. Nggak bener tuh nenek. Cekikikan naik ke atas. Jelas Jadi, suara nenek-nenek. Iya. Itu yang servis gordeng berdua. Dengar Pak, dengar. Ya udah enggak, jangan lah. Ya udah. Akhirnya nggak jadi. Setiap orang tukang gordeng, furniture yang lainnya pasti jailin. Masih jadi sama dia. Kayak banyak lah kejadian kayak gitu. Yang parah sih di lorong sama di lantai 2 ya, asli parah. Suka nampakin diri. Yang mana yang lantai 2 tuh? Yang di lorong, yang cewek. Enggak yang lantai 2. Lantai 2 kan naik lagi, naik ke atas. Lantai 2 apa? Lantai 2 kan itu ruangan tamu ya, sama kitchen. Sosoknya tinggi, cakep sih. Cewek Tinggi. cowok? 2 muka. Astagfirullahaladzim. Satu cewek, satu cowok ya belakang. Muka. 2 muka. Bapak nggak kojor ngeliat gituan? Enggak. Karena kalau saya pergi dari rumah itu, barang-barang kontraktor waktu itu kan masih ada semua. Apalagi sekarang kan udah diisiin, furniture segala macam lengkap. Sama aja. Depan perempuan. Depan perempuan, belakang laki-laki. Saya baru dengar Pak jenis makhluk kayak gitu Pak. Saya nggak tahu tuh di siluman apa jin. Yang saya tahu ya itu cuma penari topeng aja waktu itu ada di mana Yeah. salah satu stasiun TV. Ternyata. Apalagi kalau saya lagi nonton TV, karena di situ kan nggak ada IndiHome, belum dipasang IndiHome, baru IndiHome yang dari kotak tuh. Itu pun jadi pakai pulsa katanya. Kalau nonton TV itu agak rame, karena sini sofa banyak, sebelah sana TV. Ini kebanyakan, pikir saya banyak yang nonton. Jadi kayak Bapak bukan sendiri ya? Ya. Terus apalagi kompor nyala sendiri. Cetek saya lihat mau masak apa. Bapak ngomong gitu? Ya. Terus? Jujur hati saya takut benar. Karena udah nyampe jam 9 malam waktu itu. Kayak sebelah sana pintu kebuka sendiri. Ketrek mau kemana? Ditegur sama Bapak? Iya. Iya salam. Terus? Saya juga bingungnya tuh gini. Kalau saya lari, saya mati. Kenapa Bapak pikiran gitu?
Kan samping saya, pikiran saya ini makhluk semua. Lagi selonjoran segala macam. Kayak satu keluarga aja. Iya, makanya saya bilang ke satu kerajaan, ke satu keluarga. Dia di situ. Itu di lantai 3. Jadi kalau saya udah bersih-bersih, biasanya saya ngambil kunci lantai 3. Karena lantai 3 tuh langsung ke taman. Jadi Taman. rumahnya ada ke bawah, set Iya. gitu ya. Oh, oke. Daripada saya ke bawah lagi ke lorong itu, saya nggak kuatnya di situ ada. Wah, kalau masuk ke lorong merinding gitu. Ini rumah menarik loh, nanti kita bisa minta foto yang itu ya Pak ya. Boleh, yang boleh. makhluk itu gitu kan. Saya juga pengen dilihat nih rumahnya. Nggak masuk juga nggak apa-apa, pengen tahu aja rumahnya. Kalau masuk berarti Bapak ada kuncinya juga. Ada kuncinya di saya. Oh, siapa yang berani teman itu tim saya? Oh, diem aja Pak, pada pas mereka semua Pak. ini ekstrim loh. Ya kalau malam biasa ya, kalau makhluk-makhluk kayak gitu. Nah kalau siang udah eksis jam 10 pagi, jam setengah 8 pagi. Ini kan jamnya ngantor. Kok kenapa jadi dia juga ikut-ikutan bangun pagi? Nah kalau yang makhluk dua muka itu, biasanya dia muncul setiap jam apa Pak? Setiap malam ya, kayak setelah sholat isya. Aduh Bapak, itu kan masih siang. Ya, tapi setelah jam 11, jam 12 nggak ada. Dia suka nongkrongnya. Nongkrong. Jadi ini basement nih, naik ke atas kamar pembantu sebelah kanan, naik lagi ke atas kamar tamu, musola, ruangan tamu, meeting room, naik lagi ke atas. Itu lantai ketiga ya. Itu lantai ketiga tuh bisa ke halaman. Jadi rumah tuh dua muka. Oh paham. Ya, satu dari sini, satu dari sana. Ya ada di situ kayak gitu juga dua muka. Nah, di teras tuh langsung ke bawah nyampe ke rolong itu juga. Nah dia suka kalau seandainya jam 11, jam 12 nongkrongnya diamnya suka di tangga. Kesel lah tuh mah kalau di tangga ya. Di tangga aja dia mah bagiannya. Karena tangga-tangga yang lain kan udah ada semua. Kayak nenek-nenek udah ada tangga. Dia di situ ya, yang satu lagi itu yang dekat Iya. arah lorong itu ya. Karena lorong itu ada dua, satu di dalam, satu di luar. Di luar kan taman ya. Yang Bapak takutin di dalam di luar? Di dalam. Padahal. Karena kalau dari luar cuman geraman suara harimau doang ya. Dari kamar tamu nomor 2, nomor 3 aja. Karena kalau pagi saya nyapu daun-daun gak macam, pasti merinding suara harimau tuh langsung terdengar dari situ. Geramannya. Geramannya Warna putih atau kuning Pak? kuning, totol. Cuman saya pikir yang waktu subuh setelah sholat, setelah azan berkumandang udah beres, kok pakai kebaya, pakai disanggul, totol kayak sosok harimau itu, pikir saya. Oh jadi dia menyerupai manusia? Justru saya berpikir kayak gitu, Bu. Oh ya, menyerupai manusia nenek-nenek itu? Iya. Jadi Oh oke. nenek kakek bawa tongkat, sebelahnya itu harimaunya Si nenek. ya kayak gitulah. Nah setelah azan subuh pasti dia dari kamar, dari WC langsung pakai bakyak, suka lewat aja. Pakai bakyak. Iya, bakyak disanggul pakai kebaya, total saya pikir kayak gitu. Oh iya benar. Masuk sih itu sih Pak. Hubungannya ada. Istrinya mungkin Pak, tapi istrinya harimau. Iya kayak gitu. Mau. Cuma kalau saya udah berpikir kayak gitu, nggak bisa jalan tuh. Hah? Saya punya pikiran kayak gitu. Apalagi lagi diam, lagi ngopi, nggak bisa jalan, Bapak nggak bisa jalan langkah gitu? nggak bisa. Kayak merinding segala macam. Oh, berarti bener tuh Pak. Istrinya teh Pak. Cuman pikiran saya doang ya waktu itu. Apa iya? Katanya. Enggak, kata saya. Bisa jadi sih Pak. Itu doang. Tapi ini menarik.
Sangat menarik. Dari antara semua yang udah pernah jadi narasumber saya tuh biasanya malam eksisnya ceritanya. Ini perempuan ini pagi, full pagi. Jadi saya jadi amazing, Pak. Nanti kita mungkin bisa lihat rumahnya ya. Tapi ya itu dia. Gak bisa masuk ya. Kalau masuk boleh, paling cuma lihat. Boleh nggak apa-apa masuk? Boleh, Pak. Boleh nggak apa-apa. Tuh, oke. Paling pertama disambut tuh dari basement ya biasanya. Basement ya. Tapi sayang ya Pak, jadi nggak ditempatin. Jadi nggak jadi diselamatin Pak. Enggak. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Dari 2019. Ya. Oh Tuhan. Sayang sekali itu. Sampai sekarang juga belum. Bapak masih tinggal di situ nggak? Udah nggak? Apa kadang-kadang? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Ngelihat taman segala macam. Oke. Jadi si yang orang Malaysia itu sama sekali tidak mau di situ. Nggak mau katanya. Malah mau dijual. Oh, oke. Istrinya orang mana, Pak? Orang Malaysia. Dua-duanya orang Malaysia? Suaminya orang Palembang. Oh, suami Palembang, istri Malaysia. Ya, yang jadi suaminya tuh dulu karyawannya si istrinya. Oke, berarti si ibu bos. Yang suaminya karyawan. Karyawan dulu ya. Oh. Atau jangan-jangan yang punya yayasan sama rektor. Ya kan rektor katanya kan. Kalau rektor kan itu berhubung IQ-nya pinter ya, itu udah diangkat. Jadi rektor. Oke, baiklah Kang Raden, ini ceritanya menarik banget, panjang banget. Nggak nyangka saya speechless karena apa? Karena yang dibawa ceritanya itu kalau dibilang tidak bisa dilupakan wajar. Pertama, Kang Raden menyaksikan sendiri, melihat sendiri penampakannya itu. Dan kedua, keluarnya pagi hari dan siang. Itu jarang banget terjadi eksis. Bukan malam Jumat lagi, justru malam Sabtu, malam hangout anak-anak semua. Oke? Bila saya dengan Kang Raden ada salah kata, mohon maaf karena kami berdua hanya manusia biasa. Jangan lupa di like, subscribe, dan share, komen share sebanyak-banyaknya. Saya nanti akan tampilkan bagaimana bentuk dari rumahnya. Dan tadi Kang Raden mau ngasih lihat foto ya, foto yang makhluk tersebut. Oke, sampai ketemu lagi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya Kang. Sami-sami. Tapi itu di mana sih?